Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan tetap belajar dalam pemahaman Alkitab kita, kitab Imamat, dan masuk dalam Imamat pasal 6 ayat ke-8 sampai 13. Saya akan bacakan dalam Alkitab terjemahan lama. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa firman-Nya. Katakanlah kepada Harun dan kepada anak-anaknya demikian. Inilah syarat hidup korban bakaran itu. Tinggal di atas mezbah akan dibakar semalam-malaman sampai pagi hari. Dan api di atas mezbah itu pun hendaklah dipeliharakan. Maka imam itu akan memakai baju kain rami dan serual kain rumi. Lalu mengangkat segala abu korban bakaran, yaitu setelah sudah dimakan habis oleh api di atas mezbah akan dia. Dan hendaklah ditaruhnya akan abu itu pada sisi mezbah. Kemudian hendaklah ditanggalkannya pakaian dan memakai pakaian yang lain. Lalu abu itu pun dibawanya keluar tempat tentara kepada suatu tempat yang suci. Maka demikianlah api di atas mezbah itu dipeliharakan selalu, supaya jangan ia itu padam. Maka pada 9 pagi, imam itu akan membakar kayu di atasnya, dan meletakkan korban bakaran di atas kayu itu, dan membakar segala lemak korban syukur di atasnya. Maka di atas mezbah itu hendaklah dipeliharakan selalu suatu api yang kekal, janganlah yaitu dipadamkan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Imamat pasal 6 ayat ke-8 sampai 13 bicara tentang syarat-syarat korban bakaran. Ada 2 syarat. Yang pertama, harus selalu ada korban bakaran di atas mezbah bakaran. Dan yang kedua, harus selalu ada api yang kecil, tidak boleh padam, tetapi menyala terus. Ya kan? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang pertama harus selalu ada korban bakaran di atas mezbah bakaran. Dalam Keluaran 29 ayat ke-38 sampai 42. Tiap pagi dan petang harus ada korban bakaran, yaitu masing-masing seekor anak domba jantan 1 tahun umurnya. Tiap hari 2 korban, sehingga sepanjang hari juga terus malam selalu ada korban di atas mezbah. Siang malam selalu ada korban. Begitu pula hidup orang beriman, seperti korban di siang dan malam. Sepanjang siang dalam Mazmur 44 ayat 23 serta Roma 8 ayat 36, dan sepanjang malam, atau dikatakan waktu burung pipit dan burung layang-layang menaruh kepalanya untuk tidur, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempatnya di atas mezbah. Mazmur 84 ayat ke-4. Siang kelihatan orang, ia pikul salib, dan malam tak ada orang tahu, tetapi orang beriman ini tetap memikul salib. Siang malam dilihat orang atau dalam persembunyian selalu pikul salib. Hidup semacam ini yang berkenan Allah, sebab dengan demikian daging terus dimatikan, sumber dosa di stop, ditiadakan, sehingga kita boleh tumbuh dalam kemuliaan Tuhan. Hidup semacam ini diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, sebab Tuhan dapat tinggal di tengah-tengahnya. Tuhan dapat mengolah dan mengaturnya, sebab daging yang melawan suara Tuhan, Galatia 5:17, itu dimatikan. Kalau kita ingin terus-menerus memperkenankan Tuhan, maka kita juga harus terus-menerus memikul salib. Korban naik di atas mezbah siang malam. Hidup orang memperkenankan Allah itu tentu lain, sebab Allah akan nyata dalam orang itu. Kesuciannya, kasihnya, kemenangan-kemenangannya, sejahteranya, dan semua sifat-sifat keadaan Allah akan bertambah-tambah dalam hidup seperti ini. Saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, segera orang itu berhenti naik di atas mezbah, maka daging akan tumbuh kembali. Ya, Tuhan dihalangi dan dibatasi oleh daging, sehingga tertahan dan tidak dapat bekerja nyata dalam hidup orang itu. Semua perkara-perkara ilahi akan mulai berhenti dan berkurang dalam orang itu. Dan kalau ini terus-menerus, maka daging akan mulai terus bekerja. Sebab dalam keadaan biasa, tanpa apa-apa, daging itu lebih kuat dipilih oleh manusia. 3:19. Daging akan tumbuh sehingga menguasai hidup orang itu. Maka hidup orang itu akan berwarna atau bercorak daging. Yang kedua,
Syarat yang kedua adalah harus selalu ada api yang kekal, tidak boleh padam, tetapi menyala terus. Api mezbah harus menyala terus siang malam untuk ini. Maka mezbah secara kontinu terus-menerus harus dibersihkan dari abu, dan terus-menerus setiap pagi ditambahi kayu. Ya. Saudara-saudariku, abu ini yang mematikan api di atas mezbah. Api itu kata lain dengan semangat untuk pikul salib, kemauan untuk menderita bagi Tuhan. Misalnya dalam Kisah Rasul 5 ayat ke-41, 1 Petrus 4 ayat 13 sampai 14. Orang yang mau pikul salib akan memikul salib dengan sukacita. Sekali lagi, abu dengan kata lain segala pemberontakan dan perlawanan daging. Waktu pikul salib, misalnya dalam Mazmur 73 ayat 1 sampai 24. Abu ini biasanya berupa omelan atau persungut-sungutan. Abu ini pengkhianatan daging. Mazmur 73 ayat ke-15. Dan dalam ayat 16 sampai ke-24. Harus dibersihkan dan dibuang keluar. Jumlah abu tidak sama dalam setiap pembakaran. Pembakaran yang sempurna tidak ada abu sama sekali. Tetapi pada pembakaran yang tidak sempurna banyak sekali. Lebih banyak daging hidup, lebih banyak abu yang timbul. Seorang yang penuh dengan keinginan daging, kalau toh dipaksa untuk pikul salib, akan memikul dengan banyak persungut-sungutan. Bilangan 11 ayat ke-4 sampai ke-6. Orang Israel makin ingin akan Mesir, makin banyak persungutan, lebih banyak dirangsang untuk berpikir tentang dunia. Ya, dalam bacaan, percakapan, rekreasi, tontonan, dan sebagainya. Maka keinginan akan Mesir itu tumbuh. Roma 13 ayat ke-14. Dan lebih banyak abu timbul. Abu ini harus dibuang, dipadamkan. Ya, sekrop tembaga itu sama dengan murka Allah datang. Dan Israel kena hukuman dan baru berhenti waktu Musa memintakan ampun. Sebab itu, yang pertama, jangan beri kesempatan pada iblis menaruh keinginan atau pikiran-pikiran duniawi dalam pikiran kita. Efesus 4 ayat ke-27. Tetapkanlah pikiranmu dalam perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat kedua. Jangan beri sedikit pun kesempatan untuk pikiran-pikiran dosa masuk atau hinggap dalam pikiran kita. Yang kedua, jangan merasakan tabiat dan perbuatan-perbuatan duniawi. Sebab perkara-perkara yang membuat daging tumbuh keinginan-keinginan yang melawan firman Tuhan. Buang, jauhkan. Amsal 22 ayat ketiga. Hindarilah. Amsal 16 ayat ke-17. Maka daging tetap kecil sehingga tidak susah untuk menindas dalam Kolose 3 ayat ke-5. Sehingga makin kecil dan kemenangan-kemenangan kita makin besar. Puji Tuhan. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita. Kita akan berjumpa besok lagi. Tuhan Yesus memberkati.